Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Adam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Baik, perkenalkan nama saya Nathan Darmeli Halim dengan 3 digit NIM terakhir 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kami. Sel endokrin adalah komponen penting dalam sistem endokrin yang bertugas untuk mensintesis dan mensekresi hormon ke dalam aliran darah, mengatur proses fisiologi vital seperti metabolisme dan respons terhadap stres. Keseimbangan hormon yang tepat sangatlah krusial, karena ketidakseimbangan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diabetes dan hipertiroidisme. Selain fungsinya, sel endokrin terdiri dari berbagai jenis jaringan yang berinteraksi untuk menghasilkan hormon tertentu, serta melibatkan mekanisme pensinyalan yang kompleks. Pemahaman tentang sel endokrin dan faktor yang mempengaruhi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan gangguan hormonal. Sekarang saya akan membahas mengenai identifikasi masalah dalam student project kami. Sistem endokrin memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh melalui sekresi hormon. Namun, gangguan pada sel dan kelenjar endokrin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang signifikan. Dan berikut adalah beberapa masalah utama yang terkait dengan sistem endokrin. Yang pertama adalah gangguan fungsi kelenjar endokrin. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Yang ketiga adalah komplikasi kesehatan. Dan yang keempat adalah dampak stres pada fungsi endokrin. Baik, perkenalkan nama saya Ika Rupayana dengan 3 digit terakhir 145. Saya akan menjelaskan tentang batas masalah. Batas masalah ini adalah fokus pembahasan hanya terbatas pada definisi, peran, dan fungsi, komponen penyusun, proses transduksi, klasifikasi, dan beberapa penyakit yang dapat menyerang sel endokrin. Sel endokrin yang dibahas hanya sel endokrin yang ada di tubuh manusia. Adapun beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, apa definisi dari sel endokrin? Kedua, apa peran dan fungsi sel endokrin? Ketiga, apa saja komponen dari sel endokrin? Keempat, bagaimana proses transduksi sel endokrin? Kelima, apa saja klasifikasi dari sel endokrin? Keenam, gangguan dan kelainan apa saja yang terdapat pada sel endokrin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menjelaskan definisi dari sel endokrin, kedua, menjelaskan peran dan fungsi sel endokrin dalam tubuh, ketiga, memberikan informasi mengenai komponen penyusul sel endokrin, keempat, menjelaskan proses transduksi sel endokrin, kelima, mengkategorikan klasifikasi sel endokrin, dan keenam, memberikan informasi mengenai gangguan dan kelainan pada sel endokrin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagi penulis, yaitu mendalami pengetahuan tentang sel endokrin lebih dalam. Bagi pembaca, yaitu sebagai akses informasi guna mendapatkan informasi dan pengetahuan baru mengenai sel endokrin. Dan bagi penelitian lanjutan, yaitu bisa menjadi sumber informasi dasar tentang sel endokrin dan bagaimana sel endokrin bekerja untuk penelitian yang lebih lanjut tentang sel endokrin. Baik, perkenalkan, nama saya Teresa Jessica Winarto dengan 3 digit NIM terakhir 141. Untuk memulai kajian pustaka dan sebelum melanjuti ke pembahasan lebih lanjut mengenai sel endokrin, izinkan saya untuk menjelaskan definisi dari sel endokrin tersebut. Saya akan bagikannya berdasarkan menurut para ahli dan juga menurut fungsi biologisnya. Yang pertama, definisi sel endokrin menurut ahli yaitu Guido dan Hall dalam bukunya yang berjudul Textbook of Medical Physiology edisi ke-14 yang terbit pada tahun 2020 menjelaskan bahwa sel endokrin adalah sel yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah, di mana hormon tersebut berfungsi sebagai pengatur berbagai proses fisiologis dalam tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan homeostatis. Sel-sel ini tersebut yang nantinya akan bergabung menjadi dalam kelenjar seperti kelenjar endokrin, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan pankreas. Berikutnya, ahli yang kedua yaitu Tortora dan Derrickson. Tortora dan Derrickson menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Principle of Anatomy and Physiology edisi ke-16 yang juga diterbitkan pada tahun 2020 bahwa sel endokrin adalah sel yang berfungsi dalam menghasilkan dan mengeluarkan hormon yang mempengaruhi fungsi organ dan jaringan lain dalam tubuh. Hormon tersebut diproduksi dalam kelenjar endokrin yang berperan penting dalam pengaturan penting fungsi tubuh. Berikutnya, menurut James M. Wilson, dalam bukunya yang berjudul Endocrinology, juga menjelaskan bahwa sel endokrin adalah unit fungsional yang memproduksi dan merilis hormon ke dalam sirkulasi darah. Hormon-hormon inilah yang kemudian mempengaruhi berbagai sistem tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan fungsi biologisnya sendiri, sel endokrin dapat diartikan sebagai sel yang berfungsi dalam memproduksi dan mengeluarkan hormon secara langsung ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini sendiri berperan sebagai pembawa pesan kimia yang berperan dalam berbagai proses-proses penting fisiologis dalam tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, pengaturan suasana hati, dan homeostasis. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ricidara Andreas dengan 3 digit NIM terakhir 137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi sel endokrin, salah satunya yaitu pengaturan hormon,
yang merupakan sebuah proses yang berfungsi untuk mengatur produksi dan pelepasan hormon melalui berbagai mekanisme. Mekanisme ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu umpan balik negatif atau negative feedback yang berfungsi menghambat atau membalikkan stimulus awal untuk menjaga stabilitas tubuh. Contohnya itu di saat hormon tiroid rendah, hipotalamus akan merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan TSH untuk memicu pelepasan hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Dan sebaliknya saat hormon tiroid sudah meningkat, pelepasan TSH akan dikurangi. Yang kedua itu adalah umpan balik positif atau positive feedback yang terjadi saat efek awal dari suatu stimulus ditingkatkan oleh output. Contohnya itu pada saat bayi menyusu pada ibunya, saraf akan mengirimkan sinyal dari puting ke kelenjar pituitari untuk merangsang pelepasan prolaktin yang mengeluarkan lebih banyak ASI. Kemudian lanjut ke stimuli, terbagi menjadi 3. Pertama itu adalah stimuli humoral yang mengacu pada kontrol pelepasan hormon yang diatur berdasarkan perubahan kadar zat-zat tertentu dalam darah seperti glukosa, ion, ataupun elektrolit. Kedua itu adalah stimuli hormonal yang mengacu pada pelepasan hormon sebagai respons terhadap hormon lainnya. Jadi hormon tertentu akan memicu kelenjar endokrin lainnya untuk melepaskan hormon yang berbeda. Dan yang ketiga itu adalah stimuli neural yang terjadi ketika sistem saraf lewat saraf simpatis dan parasimpatis secara langsung merangsang kelenjar endokrin untuk melepaskan hormon. Baik, kenalkan nama saya Egan Jahataka dengan 3 digit yang terakhir 143. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran dan fungsi sel endokrin, terkhusus pada interaksi sel endokrin dengan sistem tubuh lainnya. Mulai dari yang pertama, sel endokrin bekerja bersama dengan sistem saraf untuk mengkoordinasikan fungsi tubuh. Contohnya, hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari mengatur pertumbuhan tulang dan otot. Kemudian, sel endokrin juga berinteraksi dengan sistem kardiovaskular untuk menjaga tekanan darah. Contohnya, hormon adrenalin dan noradrenalin dari adrenal gland meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah sebagai respons terhadap stres. Kemudian, sistem imun juga dipengaruhi oleh sel endokrin. Sebagai contoh, kelenjar timus menghasilkan sel T yang berperan penting dalam respons imun tubuh. Kemudian dalam sistem pencernaan, sistem ini bekerja dengan hormon dari sel endokrin seperti insulin dan glukagon untuk mengatur pencernaan dan metabolisme energi, memastikan sel-sel mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi secara optimal. Kemudian dalam sistem reproduksi, hormon seperti estrogen dan testosteron mengatur siklus menstruasi dan produksi sperma, memastikan proses reproduksi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, dalam menjaga metabolisme dan homeostasis, sel endokrin berfungsi mengatur metabolisme, suhu tubuh, serta keseimbangan cairan dan elektrolit. Contohnya, hormon aldosteron mengontrol kadar natrium dan kalium untuk mengatur pH darah, sementara hormon antidiuretik menjaga keseimbangan air dan asam basa dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Otis Purba dengan 3 digit yang terakhir 131. Di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang komponen sel endokrin. Komponen sel endokrin sendiri merupakan hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel dan organ di bagian tubuh yang jauh atau terpisah dari tempat produksinya. Hormon dikategorikan menjadi 3 berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah golongan polipeptida. Hormon ini larut dalam darah, tidak memerlukan transporter atau pengangkut, memiliki waktu paruh yang lebih pendek, dan reseptornya terletak pada membran sel target. Selanjutnya, golongan steroid. Hormon ini larut dalam lemak, memerlukan pengangkut, memiliki waktu paruh yang lebih lama, serta dapat menembus membran sel untuk berikatan dengan reseptor di dalam sel. Yang terakhir ada golongan amin, yang terdiri dari derivat asam amino dengan sifat yang bervariasi antara polar dan non-polar. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon. Mekanisme kerja hormon melibatkan interaksi yang kompleks antara hormon dan reseptornya, yang mengarah pada beragam respon fisiologis yang penting untuk mempertahankan homeostatis dan mengatur fungsi tubuh. Jaringan yang berbeda dapat merespons secara berbeda terhadap hormon yang sama, karena variasi jenis reseptor dan jalur transduksi sinyal intraseluler. Keragaman ini memungkinkan hormon seperti insulin memiliki efek sistemik di berbagai jaringan. Kapasitas sel untuk merespons hormon bergantung pada keberadaan reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Hanya sel target dengan reseptor tersebut yang akan merespons sinyal hormon. Kerja hormon juga seringkali diatur dengan umpan balik atau feedback. Misalnya, peningkatan kadar hormon dapat menghambat sekresi hormon lebih lanjut melalui mekanisme umpan balik negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan NIM 24025111139. Di sini saya ingin menjelaskan proses dari transduksi persinyalan sel endokrin yang meliputi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama penerimaan, kemudian transduksi, dan yang terakhir yaitu respons. Dalam penerimaan itu ada beberapa langkah. Yang pertama sintesis hormon, kemudian dilanjutkan sekresi hormon, dan yang ketiga yaitu transportasi hormon, dan yang terakhir yaitu pengikatan hormon pada reseptor. Kemudian pada tahapan utama yang kedua yaitu transduksi sinyal,
Ada beberapa langkah juga, di antaranya yang pertama pengikatan hormon ke reseptor, kemudian perubahan konformasi reseptor, kemudian aktivasi protein intraseluler, jalur sinyal, efek fisiologis, dan regulasi, serta umpan balik. Kemudian dalam respons pada tahapan proses yang terakhir dan yang ketiga, itu seperti namanya yaitu respons seluler, di mana respons seluler yang dihasilkan dapat berupa perubahan aktivitas enzim, perubahan ekspresi gen, kemudian perubahan permeabilitas membran atau pembelahan sel. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Yosafat Frester Sinaga dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Izinkan saya melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik persinyalan endokrin dibandingkan dengan sistem saraf. Yang pertama adalah metode transmisinya. Pada sistem saraf menggunakan impuls dan potensial aksi untuk menyampaikan sinyalnya. Sedangkan pada persinyalan endokrin digunakan hormon dan peredaran darah. Yang berikutnya kecepatan transmisinya. Pada sistem saraf, kecepatan transmisinya sangat cepat karena mengandalkan impuls listrik. Sedangkan pada persinyalan endokrin, transmisinya cenderung lambat karena mengandalkan peredaran darah. Yang berikutnya adalah efeknya. Pada sistem saraf, efek bertahan cenderung sebentar, biasanya hanya beberapa detik saja. Kemudian endokrin, efeknya bertahan lama, bisa sampai berjam-jam, bahkan berminggu-minggu pada hormon tertentu. Yang berikutnya adalah kendali. Pada sistem saraf, kita mengenal ada saraf yang dikendalikan secara sadar, yaitu somatic nervous system, dan ada yang tidak sadar, yaitu autonomic nervous system. Sedangkan pada sistem endokrin, semuanya adalah kendali tidak sadar. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis persinyalan sel endokrin. Selain persinyalan endokrin yang sudah dijelaskan oleh teman saya di atas, sel endokrin memiliki dua macam jenis persinyalan lain, yaitu parakrin dan autokrin. Pada persinyalan parakrin, sel endokrin akan melepaskan hormon yang akan ditangkap oleh reseptor pada sel-sel yang ada di dekat sel tersebut. Artinya tidak perlu melewati peredaran darah. Sedangkan pada persinyalan autokrin, reseptor yang menangkap hormon yang dilepaskan oleh sel tersebut adalah sel yang Perkenalkan, saya Hikmah Fatir Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 125 akan menjelaskan tentang sel endokrin tipe kelenjar. Hipotalamus adalah area otak ventral yang mengordinasikan sistem endokrin dan mengatur suhu tubuh, nafsu makan, serta sistem saraf otonom. Hipotalamus bekerja melalui sumbu hipotalamus pituitari, melepaskan hormon yang mengendalikan fungsi kelenjar pituitari. Hormon-hormon ini meliputi TRH atau merangsang pelepasan hormon perangsang tiroid, GnRH yang mengatur hormon reproduksi, GHRH yang merangsang hormon pertumbuhan, CRH yang merangsang hormon adrenokortikotropik, dan juga somatostatin yang menekan pelepasan hormon pertumbuhan, serta dopamin yang menekan prolaktin. Kelenjar pituitari dibagi menjadi pituitari anterior yang menghasilkan hormon pertumbuhan atau GH, prolaktin, ACTH, FSH, LH, dan juga TSH. Sedangkan pituitari posterior menghasilkan vasopresin atau ADH yang mengatur retensi air, serta oksitosin yang mendukung kontraksi rahim dan juga menyusui. Pelepasan hormon-hormon ini dikendalikan oleh sinyal dari hipotalamus. Kelenjar tiroid terletak di anterior leher, memproduksi hormon tiroksin T4 dan juga triodotironin atau T3 yang mengatur metabolisme. T4 diubah menjadi T3 di jaringan seperti hati dan juga otak. Sel tiroid juga menghasilkan kalsitonin yang berfungsi sebagai penurun kadar kalsium darah. Timus terletak di mediastinum superior, memiliki dua lobus dengan korteks dan juga medula. Timus berperan dalam produksi dan juga pematangan T-cells melalui seleksi positif dan juga negatif untuk memastikan hanya T-cells yang tidak reaktif terhadap antigen diri yang dilepaskan. Timus juga menghasilkan hormon timosin yang mendukung perkembangan dan juga diferensiasi dari T-cells. Perkenalkan, nama saya Darren Rioli dengan 3 terakhir NIM 133. Jadi paratiroid hormon terletak di belakang tiroid berupa 4 kelenjar kecil dengan fungsi utama untuk menghasilkan paratiroid hormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Pankreas memanjang melintasi vertebra L1 dan L2 di dinding perut posterior. Hormon utamanya ada dua, yaitu insulin dan glukagon, di mana insulin berguna untuk menurunkan kadar gula darah dan glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Adrenal gland menempel di atas ginjal dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu korteks dan medula, di mana korteks menghasilkan hormon-hormon yang mengatur osmolaritas darah, kadar gula darah selama stres, dan hormon-hormon seksual, sementara medula menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Ovarium terletak di sebelah kiri dan kanan bawah dari abdomen. Memiliki dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium dan pertumbuhan seks sekunder wanita, sementara progesteron memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan mempertahankan kehamilan.
Testis terletak di skrotum kiri dan kanan, menghasilkan testosteron yang berfungsi untuk pertumbuhan seks sekunder pria dan mempertahankan spermatogenesis. Selain itu terdapat juga sel endokrin non-kelenjar, seperti pada citra kita terdapat sel yang menghasilkan gastrin dan masih banyak lagi. Di ginjal terdapat eritropoietin yang menghasilkan sel darah merah dan renin. Kemudian di jantung terdapat atrial natriuretic peptide atau ANP, dan plasenta dapat mengambil alih fungsi corpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Baik, perkenalkan nama saya Igri Krisna Surya Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir saya 121. Di sini saya izin menjelaskan mengenai gangguan kelainan pada sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme kronik pada tubuh karena ketidakefektifan dari hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas sehingga memicu peningkatan konsentrasi kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat adanya lesi pada sel-sel beta pankreas yang biasanya disebabkan oleh mekanisme autoimun sehingga limfosit T akan menginfiltrasi sel Langerhans dan akan ditemukan autoantibodi terhadap jaringan pulau yaitu islet cell antibodies atau ICA dan insulin antibodies atau IAA. Lalu yang kedua terdapat hipertiroid. Hipertiroid terjadi ketika kelenjar tiroid secara berlebihan memproduksi hormon tiroid 3 dan T4 sehingga terjadi percepatan metabolisme tubuh atau hipermetabolik karena hormon tiroid berfungsi menjaga level metabolisme tingkat jaringan. Penyebab umum untuk hipertiroid adalah penyakit Graves. Gejala penderita penyakit hipertiroid ini umumnya terjadi penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, takikardia, keringat berlebih, kelelahan, nafsu berlebih, dan gugup. Biasanya dokter akan menggunakan obat anti-tiroid dan yodium radioaktif untuk memperlambat produksi dari hormon tiroid. Yang ketiga ada hipotiroid. Hipotiroid merupakan keadaan terjadinya penurunan pada fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin sehingga mengakibatkan rendahnya kadar tiroksin dalam tubuh. Penyakit autoimun termasuk penyebab terjadi penyakit hipotiroid. Yang paling umum terjadi gejala hipotiroid umumnya berkembang perlahan sering waktu. Secara umum, pasien yang menderita hipotiroid sering merasa lelah, bertambahnya berat badan, tidak dapat mentolerir suhu dingin, mengalami sembelit, dan sebagainya. Komplikasi yang ditimbulkan oleh hipotiroid ini dapat berupa penyakit kardiovaskular. Pada kebanyakan kasus, pengobatan hipotiroid dilakukan dengan mengganti jumlah hormon yang tidak lagi diproduksi lagi dengan obat levothyroxine. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan membahas mengenai kelainan pada sistem endokrin. Yang sebelum itu perkenalkan nama saya Novita Numai dengan 3 digit NIM terakhir 127. Yang pertama itu ada multiple endocrine neoplasia atau MEN. Ini merupakan penyakit langka dan keturunan yang dapat berkembang di berbagai kelenjar endokrin dan menyebabkan pertumbuhan tumor. Yang pertama itu ada MEN1 yang merupakan sindrom yang ditandai dengan adanya tumor pada autosomal dominan. Dia ini dapat gejalanya itu dapat berupa hiperparathyroid primer, tumor pankreas, tumor kelenjar pituitari, dan gejala jarang muncul seperti facial angiofibromas. Lalu ada MEN2. MEN2 ini adalah sindrom keturunan yang dipicu oleh adanya malfungsi gen pada gen RET atau rearranged during transcription. Dia ini akan mengakibatkan tumor pada beberapa kelenjar. Lalu ada penyakit kedua yaitu congenital adrenal hyperplasia. Dia ini merupakan penyakit autosomal resesif karena adanya mutasi gen pada enzim yang berperan dalam langkah-langkah biokimia dalam memproduksi glukokortikoid, mineralokortikoid atau steroid dari kolesterol oleh kelenjar adrenal. Lalu dia ini kelainan gen yang paling muncul dalam penyakit CAH ini adalah kelainan pada gen CYP21A2 atau merupakan kode dari 21 hidroksilase. Nah, adanya perubahan pada gen CYP21A2 ini menjadi defisiensi enzimatik dari aktivitas 21 hidroksilase ini dapat menyebabkan penurunan biosintesis kortisol. Namun pada beberapa kasus berat terdapat pula mutasi gen dari CYP21A2 ini dapat mempengaruhi produksi aldosteron. Perkenalkan, nama saya Indah Simanjuntak dengan 3 digit NIM terakhir 129. Adapun kesimpulan dari studi proyek kami kali ini yaitu sel endokrin memiliki peranan vital dalam berbagai proses fisiologis tubuh melalui sekresi hormonnya. Sel endokrin baik yang kelenjar maupun non-kelenjar memiliki mekanisme persinyalan yang kompleks yang melibatkan berbagai jenis komunikasi sel. Gangguan dalam sistem endokrin bisa berakibat serius terhadap kesehatan. Pemahaman yang baik tentang sistem endokrin dapat membuat kita lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan sistem ini. Yang selanjutnya adalah saran. Yang pertama bagi penulis, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang sistem endokrin sehingga dapat memperluas wawasan. Yang kedua bagi pembaca, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem endokrin supaya bisa menghindari masalah yang mungkin terjadi atau mendukung kesehatan sistem endokrin itu sendiri. Yang ketiga, bagi penelitian lanjutan, disarankan agar studi dilakukan secara multidisipliner dengan melibatkan berbagai bidang ilmu,
supaya bisa memahami interaksi sistem endokrin secara menyeluruh.